Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Isma Wahyuni. Di video kali ini, kita akan membahas materi tentang Phaeophyta atau biasa kita kenal juga dengan alga coklat. Phaeophyta ini termasuk ke dalam makroalga. Warna coklat yang terdapat pada Phaeophyta disebabkan karena terdapat pigmen fokosantin yang bersifat dominan. Phaeophyta merupakan alga yang memiliki ukuran yang lebih besar apabila dibandingkan dengan Chlorophyta dan Rhodophyta. Materi Phaeophyta yang akan kita bahas yaitu mengenai karakteristik pada Phaeophyta, struktur Phaeophyta, habitat Phaeophyta, reproduksi pada Phaeophyta, daun hidup Phaeophyta, klasifikasi pada Phaeophyta, dan manfaat pada Phaeophyta. Adapun karakteristik pada Phaeophyta yaitu inti selnya bersifat eukariotik karena tidak memiliki membran, tubuhnya bersifat multiseluler, berbentuk filamen bercabang, tidak bercabang, dan ada juga yang tegak. Bahkan, ada yang menyerupai tumbuhan tingkat tinggi karena memiliki bagian yang menyerupai akar, batang, dan daun. Memiliki ukuran talus yang mikroskopis hingga makroskopis. Memiliki gelembung-gelembung udara yang berfungsi sebagai pelampung pada Phaeophyta. Bersifat autotrof karena memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Pada Phaeophyta memiliki pigmen klorofil A, klorofil C, dan xanthofil. Kloroplas pada Phaeophyta berbentuk seperti benang, serta ada pula yang berbentuk cakram atau disebut juga dengan diskoid. Cadangan makanan yang disimpan berupa laminaria, memiliki dinding sel. Pada Phaeophyta terdapat jaringan untuk transportasi seperti yang ditemukan pada tumbuhan tingkat tinggi. Phaeophyta hidup secara berkoloni dengan bentuk yang bervariasi dari yang sederhana hingga dengan organisasi sel yang rumit. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu mengenai struktur sel pada Phaeophyta, yaitu pada Phaeophyta umumnya dapat ditemukan adanya dinding sel yang tersusun atas 4 macam polimer, yaitu selulosa, asam alginat, fukan, dan fukoidin. Algin dan fukoidin lebih kompleks jika dibandingkan dengan selulosa. Selain itu, dinding sel pada Phaeophyta tersusun atas lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar yaitu selulosa, dan lapisan dalam yaitu gumi. Tetapi, kadang-kadang pada Phaeophyta, dinding selnya juga mengalami pengapuran. Inti sel pada Phaeophyta yaitu berinti tunggal, sedangkan pada pangkalnya berinti banyak. Sel vegetatifnya mengandung kloroplas berbentuk bulat panjang dengan berbagai ukuran dan jumlah yang bermacam-macam. Struktur tubuh pada Phaeophyta selalu berupa talus yang multiseluler berbentuk filamen, lembaran, atau menyerupai semak yang dapat mencapai puluhan meter, terutama pada jenis-jenis yang dapat hidup di daerah yang beriklim dingin. Struktur tubuh pada Phaeophyta yaitu terdapat whole phase, merupakan dasar yang digunakan untuk menempel pada batu atau dasar laut. Terdapat stip yang bersifat fleksibel dan digunakan untuk flotasi. Pada stip ini tidak memiliki jaringan pembuluh sehingga tidak sama dengan batang tanaman. Selanjutnya yaitu ada bladder. Nah, pada bladder ini digunakan untuk mengapung di permukaan air agar pada alga mudah mendapatkan cahaya. Terdapat pula bladders, yaitu struktur daun yang mengapung di permukaan
untuk mengumpulkan sinar matahari yang digunakan untuk berfotosintesis dan menghasilkan energi. Adapun alat gerak pada Phaeophyta yaitu berupa flagela yang terletak pada sel-sel perkembangbiakan dan letaknya secara lateral. Berjumlah 2 yang bersifat heterokon dan terdapat bagian samping badannya berbentuk pir atau skoci. Di dekat keluarnya flagela terdapat bintik mata yang berwarna kemerah-merahan. Habitat pada Phaeophyta umumnya ditemukan pada perairan air laut, serta terdapat beberapa jenis yang ditemukan pada air tawar. Terdapat Phaeophyta yang terdampar pada pantai, melekat pada batu-batuan dengan alat pelekat semacam akar. Pada Phaeophyta yang hidup di laut dengan iklim sedang dan dingin, memiliki talus yang lebih besar. Terdapat Phaeophyta yang bersifat sebagai epifit pada talus lain, namun terdapat pula yang hidup sebagai endofit. Reproduksi pada Phaeophyta dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu secara aseksual dan seksual. Pada reproduksi aseksual, yaitu dengan pembentukan zoospora berflagela dan secara fragmentasi. Zoospora mempunyai 2 flagela yang tidak sama panjang dan terletak di bagian lateral. Sedangkan pada reproduksi seksual terjadi secara oogami atau isogami. Reproduksi secara seksual pada Phaeophyta hampir serupa dengan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan tingkat tinggi. Adapun proses oogami pada Phaeophyta yaitu pada ujung lembaran talus yang bersifat fertil akan membentuk reseptakel, yaitu badan yang mengandung alat pembiakan. Di dalam reseptakel terdapat konseptakel yang mengandung antheridium menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoid dan oogonium yang menghasilkan sel telur dan benang-benang medul atau parafisis. Antheridium berupa sel-sel berbentuk jorong yang terletak rapat satu sama lain pada filamen pendek bercabang-cabang yang muncul dari dasar dan tepi konseptakel. Pada setiap antheridium akan menghasilkan 64 spermatozoid. Oogonium berupa badan yang duduk di atas tangkai. Oogonium jumlahnya sangat banyak dan pada setiap oogonium mengandung 8 sel telur. Akan tetapi, hanya 40% dari sel telur yang dapat dibuahi dan hanya 1 atau 2 dari setiap 100.000 spermatozoid yang dapat membuahi sel telur. Selanjutnya, zigot membentuk dinding selulosa dan pektin yang kemudian melekat pada suatu substrat dan tumbuh menjadi individu baru yang bersifat diploid. Selanjutnya yaitu mengenai daur hidup pada Phaeophyta. Pada Phaeophyta terdapat 3 tipe daur hidup, yaitu tipe isomorfik, tipe heteromorfik, dan tipe diplontik. Pada tipe isomorfik, gametofit dan sporofit mempunyai bentuk dan ukuran yang relatif sama antara satu sama lain. Contohnya pada ordo Ectocarpales dan Dictyostales. Kemudian, ordo heteromorfik memiliki sporofit yang berkembang dengan baik dan berukuran makroskopik, sedangkan gametofitnya berukuran mikroskopik, berbentuk filamen yang hanya terdiri dari beberapa sel saja, contohnya pada ordo Laminariales. Sedangkan pada tipe diplontik tidak menunjukkan adanya pergantian keturunan. Siklus hidupnya bersifat diplontik. Fase haploid hanya terdapat pada gametnya saja. Contohnya yaitu pada ordo Fucales. Sistem klasifikasi pada Phaeophyta berdasarkan kepada struktur vegetatif dan metode reproduksinya yang terbagi menjadi 3 kelas. Kelas pertama yaitu kelas isogenerat. Pada kelas ini memiliki siklus hidup tipe isomorfik. Generasi sporofitnya
dapat menghasilkan zoospora, aplonospora, atau spora netral. Reproduksinya yaitu secara seksual, bersifat isogami, anisogami, dan oogami. Pada kelas ini terbagi menjadi 5 ordo yang dibedakan dari struktur vegetatif, model pertumbuhan, serta struktur organ reproduksinya. Ordo yang pertama yaitu Ectocarpales. Pada ordo ini memiliki talus yang berfilamen dan bercabang di mana pembelahan selnya tidak terlokalisasi. Reproduksinya secara seksual yaitu dengan isogami dan anisogami. Sporofit menghasilkan zoospora dan spora netral, sedangkan gametofitnya menghasilkan gamet. Contohnya yaitu pada genus Ectocarpus. Pada genus ini memiliki talus berupa filamen yang uniserat dan bercabang banyak. Selnya berinti tunggal dan plastidanya membentuk pita atau piring. Pada alat reproduksinya dapat ditemukan pada ujung-ujung cabang lateral. Ordo yang kedua yaitu Spacellariales. Pada ordo ini memiliki pertumbuhan yang dimulai dari sel apikal tunggal yang memotong derivatif silinder bagian posteriornya. Reproduksinya secara seksual yaitu isogami, anisogami, dan oogami. Tumbuhnya melekat pada batu atau pada alga lainnya. Nah, pada ordo ini terdiri atas 15 genus dan 175 spesies. Contohnya yaitu pada genus Stipocaulon. Ordo yang ketiga yaitu Tilopteridales. Pada ordo ini memiliki talus yang bercabang. Pada bagian atas, selnya bergabung ujung ke ujung dalam satu baris atau disebut juga dengan monosiponaus. Sedangkan pada tingkat yang lebih rendah, tersusun atas sel-sel dalam tingkatan melintang atau disebut juga dengan polisiponaus. Sporofitnya menghasilkan unikular sporangia berisi aplanospor quadrinukleat tunggal. Terdiri atas 5 genus dan 10 spesies. Contohnya yaitu pada genus Holosipon yang memiliki talus bebas dan bercabang. Pada bagian atasnya yaitu bersifat monosiponaus dan polisiponaus pada bagian bawah. Sel dari kedua monosiponaus dan bagian polisiponaus mengandung kromatofora yang banyak. Talusnya melekat ke substrat dengan cara rizoid. Ordo yang keempat yaitu Cattleeriales. Pada ordo ini memiliki 2 genus yaitu Zadardina dan Cutleria. Pada ordo Zadardina mempunyai pergantian keturunan yang gametofit dan sporofitnya identik satu sama lain, sedangkan gametofit pada Cutleria tidak identik dengan sporofitnya, sehingga pergantian keturunan bersifat isomorfik. Pertumbuhannya yaitu secara trikotalik. Pada sporanya bersifat unikular dan sel-sel kelamin jantan betina memiliki ukuran yang tidak sama. Contohnya, pada spesies Cutleria multifida yang mempunyai gametofit berbentuk pita yang bercabang, menggarpu, dan tidak begitu teratur atau berbentuk seperti kipas. Pertumbuhannya terjadi pada tepi talus bagian atas yang mempunyai rambut yang uniserat. Pada setiap rambut mempunyai daerah pertumbuhan yang letaknya interkalar. Ordo yang kelima yaitu Dictyotales. Pada ordo ini memiliki talus yang tegak, diratakan dengan pertumbuhan yang diprakarsai oleh apikal tunggal pada puncak masing-masing cabang. Reproduksinya secara seksual dan aseksual,
pada reproduksi seksual yaitu dengan anisogami dan oogami, sedangkan pada reproduksi aseksual yaitu dengan cara menghasilkan spora yang non-flagela. Habitatnya dapat ditemukan pada laut yang beriklim sedang dan tropis. Contohnya pada genus Dictyota. Pada genus ini memiliki sekitar 35 spesies. Kelas yang kedua pada divisi Phaeophyta yaitu kelas Heterogenerat. Pada kelas Heterogenerat memiliki siklus hidup yang heteromorfik, sporofitnya memiliki ukuran makroskopis dan gametofitnya berukuran mikroskopis. Reproduksinya dapat secara seksual, yaitu dengan isogami, anisogami, dan oogami. Menurut struktur vegetatif dari sporofitnya, heterogenerat dibagi menjadi dua subkelas. Subkelas yang pertama yaitu haplotisin dan subkelas yang kedua yaitu politisin, di mana dari masing-masing subkelas tersebut terbagi menjadi 3 ordo. Subkelas haplotisin. Ciri-cirinya memiliki sporofit yang terdiri dari filamen, pertumbuhannya secara tritrokoid. Sporofitnya dapat menghasilkan sporangnya netral yang bersifat uniselular. Gametofitnya selalu berfilamen dengan ukuran yang mikroskopis. Perkembangbiakannya secara isogami, anisogami, dan oogami. Subkelas ini terdiri atas 3 ordo. Ordo yang pertama yaitu ordo Cordariales. Pada ordo ini memiliki sporofit berfilamen yang bercabang tidak nyata, kemudian dipadatkan menjadi talus. Gametofitnya dikenal dengan isogami. Contohnya pada spesies Leticia difformis. Memiliki bentuk yang menyerupai otak, dapat ditemukan pada bebatuan atau hidup sebagai epifit pada alga lain. Individunya dapat tumbuh hingga diameter kurang lebih 15 cm. Ordo yang kedua yaitu Sporognales. Pada ordo ini memiliki sporofit di mana masing-masing cabang berakhir dengan seberkas rambut. Gametofitnya berukuran mikroskopis dan bersifat oogami. Terdapat 6 marga dan sekitar 25 spesies. Habitatnya dapat ditemukan pada laut yang bersifat hangat dan sedang, terutama pada perairan wilayah Australia. Contohnya yaitu Carpomitra castata. Ordo yang ketiga yaitu Desmarestiales. Pada ordo ini memiliki filamen tunggal pada setiap puncak tumbuh. Gametofitnya berukuran mikroskopis dan bersifat oogami. Habitatnya yaitu pada air laut yang biasa ditemukan pada perairan utara Atlantik dan perairan utara Pasifik. Sebagian ditemukan juga pada Antartika dan sekitarnya. Contohnya yaitu pada genus Desmarestia. Pada genus ini merupakan salah satu ganggang coklat yang lebih besar dari spesies tertentu. Subkelas yang kedua yaitu Politisin. Ciri-cirinya yaitu memiliki sporofit talus parasimatous. Sporofitnya dapat menghasilkan zoospora atau spora netral. Gametofitnya berukuran mikroskopis dan berfilamen. Reproduksinya secara seksual bersifat isogami, anisogami, dan oogami. Pada subkelas ini terbagi menjadi 3 ordo. Ordo yang pertama yaitu Panthariales. Pada ordo ini memiliki sporofit yang berukuran sedang, tumbuh dengan cara pembelahan sel. Gametofitnya adalah filamen mikroskopis yang bersifat isogami atau anisogami, terdiri sekitar 30 genus. Contohnya yaitu Soranthera ulfoida atau biasa disebut juga dengan balon laut. Memiliki warna hijau pucat hingga hijau zaitun.
Terdapat kantong bulat telur yang berdiameter 3 hingga 5 cm dengan tonjolan kecil berwarna coklat di permukaan. Orde yang kedua yaitu Dictyosiponales. Pada orde ini memiliki talus yang bercabang. Pertumbuhannya dimulai oleh sel apikal tunggal. Pada talus dewasa dapat dibedakan menjadi 2 atau 3 bagian. Sporofitnya hanya menghasilkan sporangia yang unikular. Gametofitnya berukuran mikroskopis dan bersifat isogami. Contohnya pada genus Dictyosipon. Genus ini memiliki talus yang berwarna coklat keemasan dengan banyak cabang yang berlawanan atau tidak teratur. Talusnya sangat halus dan memiliki tinggi mencapai 2-40 cm. Termasuk alga tahunan yang tumbuh secara epifit pada alga lain. Orde yang ketiga yaitu Laminariales. Pada orde ini, habitatnya yaitu pada air laut yang beriklim dingin. Sporofitnya dibagi menjadi alat pelekat, tangkai, dan helaian. Sporofit mempunyai sporangia yang unikular dan terkumpul dalam suatu sorus pada permukaan lembaran. Gametofit pada Laminariales berupa filamen yang mikroskopis dan bersifat diaseus. Perkembangbiakannya secara seksual yang bersifat oogami. Contohnya pada spesies Macrokystis pyrifera. Baiklah teman-teman, kelas yang ketiga pada divisi Phaeophyta yaitu kelas Cyclospore. Pada kelas ini memiliki siklus hidup yang di dalamnya tidak ada pergantian hidup secara generasi multiseluler. Talusnya adalah sporofit dan spora yang dihasilkan adalah unikular sporangia secara langsung sebagai gamet. Reproduksinya secara seksual. Selnya membentuk alat kelamin yang disebut konseptakel jantan dan konseptakel betina. Pada kelas ini hanya terdapat satu ordo, yaitu ordo Fucales. Pada ordo Fucales dapat ditemukan pada air laut dan air tawar, memiliki talus yang berbentuk pita yang diperkuat dengan rusuk tengah. Talusnya bercabang, kaku, dan keras. Ujung talus membesar membentuk konseptakel. Pada perkembangbiakannya yaitu secara seksual dengan oogami. Contohnya yaitu pada spesies Fucus vesiculosus. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu mengenai manfaat pada Phaeophyta. Dalam bidang industri seperti pada Laminaria, Fucus, dan Ascophyllum dapat menghasilkan asam alginat yang biasanya digunakan sebagai pengental pada produk makanan, yaitu pada keju dan es krim. Selain itu, dapat dijadikan pengental dalam bidang industri, yaitu pada lem dan pasta gigi. Dapat pula dijadikan pengental pada produk kecantikan, yaitu pada lotion dan krim wajah, serta untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas bahan industri tekstil. Dalam bidang industri, Phaeophyta dapat digunakan sebagai pupuk organik karena mengandung bahan-bahan mineral seperti potasium dan hormon seperti auksin dan sitokinin yang dapat meningkatkan daya tumbuh tanaman untuk tumbuh, berbunga, dan berbuah. Selanjutnya yaitu bidang peternakan. Genus Macrokystis dibuat sebagai makanan suplemen untuk hewan ternak karena kaya akan komponen natrium, fosfat, nitrogen, dan kalsium yang dapat membantu pertumbuhan pada hewan ternak. Dalam bidang kesehatan, Phaeophyta dapat membantu menurunkan kadar kolesterol sebanyak 26,5% dan trigliserida sebanyak 36,1%. Baiklah teman-teman, sekian video mengenai Phaeophyta atau alga coklat. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.